Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Lydia Naomi Hasibuan dengan NPM 2301101840. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis bahaya dan titik kendali pada ikan presto bandeng. Pada ikan bandeng presto. Nah, dimulai dari pendahuluan, ikan bandeng merupakan produk olahan ikan yang sering dikonsumsi masyarakat. Nah, teman-teman pasti udah pernah sering dengar tuh kan ya, ikan bandeng biasanya diolah menjadi presto, yang teman-teman sering dengar. Nah, mengapa masyarakat menyukai ikan bandeng? Dikarenakan mempunyai rasa yang gurih dan kandungan protein yang tinggi, serta harga yang juga yang relatif murah. Namun, ikan bandeng presto mudah mengalami pembusukan pada penyimpanan suhu ruang yang berkisar antara kurang lebih 25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ikan ini mudah mengalami pembusukan dikarenakan memiliki kandungan air dan protein yang relatif tinggi yang sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisme terutama bakteri dan jamur. Oleh sebab itu, untuk penanganan pada ikan bukan hanya ikan bandeng, pada semua ikan dan produk-produk daging dan lain sebagainya itu harus di dalam suhu yang rendah untuk mencegah adanya kontaminasi dari bakteri dan jamur. Nah, teman-teman pasti udah pernah dengar ada yang kasus keracunan makanan. Nah, hari ini mau dibahas mengenai kasus keracunan ikan bandeng presto. Ini pada tahun 2005, 159 santri di Ponpes Asalam Solo mengalami keracunan ikan bandeng. Dan juga di tahun 2020 ikan bandeng goreng menyebabkan puluhan santriwati PMDS Palopo keracunan. Hal-hal ini teman-teman gak usah takut. Selama teman-teman membeli produk yang aman untuk dikonsumsi, teman-teman akan baik-baik aja. Ini dikarenakan bisa disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dalam proses pengolahannya. Kayak gitu, kayak HCCP-nya tidak digunakan dan lain sebagainya. Nah, mengapa ikan bandeng ini mempunyai potensi bahaya atau keracunan walaupun bisa terjadi pada daging juga, produk daging kan bisa ada juga yang keracunan seperti itu. Ini dikarenakan ikan bandeng mempunyai potensi bahaya biologi, bisa berupa bakteri E. coli, salmonella, dan parasit cacing yang juga berpotensi saat terkena bahaya cemaran lumpur, rumput, dan kotoran yang dapat menempel pada tubuh ikan. Makanya harus ada HCCP biar ini tuh bisa dikendalikan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengenai alur proses pembuatan ikan bandeng presto. Nah, dimulai dari pemilihan bahan baku, lalu ikan dinilai kenampakannya, lalu penyiangan ikan di mana ikan dibersihkan seluruh tubuhnya dan pembuangan organ tubuh. Lalu ada penimbangan bahan dan bumbu biar cita rasanya ini tidak ada yang dominan, tidak keasinan, tidak terlalu hambar dan lain sebagainya, jadi harus pas. Lalu penambahan ikan dengan bumbu, di mana nanti ikan akan dilumuri dengan bumbu. Lalu ada penyusunan ikan dalam panci presto yang harus dilakukan dengan ditata dengan rapi. Lalu ada pemprestoan ikan bandeng. Lalu sebelum ada di pengemasan, ikan bandeng ini harus didinginkan terlebih dahulu. Lalu ada penyimpanan di mana ikan bisa didistribusikan secara langsung namun tetap di suhu yang rendah, dan ada juga penyimpanan di produk di freezer. Nah, selanjutnya ada analisis bahaya dan pengendalian titik kritis. Ini merupakan cara mengidentifikasi apa yang salah dan perencanaan untuk mencegah resiko dari material dan memastikan tindakan yang baik. Jadi proses ini harus ada dalam setiap bisnis pengolahan makanan kayak gitu. Nah, kayak yang di sosis itu harus ada, di pembuatan bakso ikan juga itu harus ada dan lain sebagainya. Nah, kita telusuri maksudnya adalah pengertiannya adalah merupakan suatu tindakan preventif dan efektif untuk menjamin keamanan pangan. Sistem ini mencoba untuk mengidentifikasi berbagai bahaya yang berhubungan dengan suatu keadaan pada saat pembuatan, pengolahan, atau penyiapan makanan, menilai risiko-risiko yang terkait, dan menentukan kegiatan di mana prosedur pengendalian akan berdaya guna. Nah, menurut Suklan tahun 98, ini merupakan suatu alat
atau tools yang digunakan untuk meningkatkan tingkat bahaya, menduga perkiraan resiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan, dengan menitik beratkan pada pencegahan dan pengendalian proses daripada pengujian produk akhir yang biasanya dilakukan dengan cara yang tradisional. Nah, selanjutnya ini ada CCP, yaitu Critical Control Point. Ini merupakan salah satu bagian dari HACCP yang tadi kita dalami. Nah, CCP ini merupakan bagian dari HACCP yang merupakan Hazard Analysis Critical Control Point, yang tadi analisis bahaya dan titik pengendalian kritis. Nah, sementara CCP ini salah satunya yang dimana pengertiannya menurut Brian tahun 95 adalah langkah dimana pengendalian dapat diterapkan dan diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya atau menguranginya sampai titik aman. Nah, selanjutnya ada analisis bahaya. Di sini ada tahapan alur proses, prosedur, tujuan, dan parameter yang diperhatikan. Kita bahkan bahas satu persatu, dimulai dari pemilihan bahan baku. Dan ini prosedurnya memilih ikan yang masih segar. Bila ikan tidak segar, maka harus dikembalikan kepada supplier dengan tujuan meminimalisir terjadinya keracunan dan cepatnya penurunan mutu pada ikan bandeng. Parameter yang harus diperhatikan adalah ikan tidak terdapat luka dan memar pada ikan elastis, mata menonjol cerah, juga warna insangnya juga harus dilihat, harus warna merah segar gitu, tidak berbau tengik, dan tidak terdapat bakteri patogen. Ini untuk bahaya biologis, ini bahaya kimia, dan ini bahaya fisik. Nah, penyiangan ikan, yaitu ikan mencucikan dan membuang organ tubuh ikan dengan tujuan menghasilkan ikan yang bersih dari pencemar. Nah, air dengan analisis fisiknya itu ada air bersih dari kotoran dan jernih. Lalu analisis kimianya ada air tidak berbau tidak sedap dan terdapat bahan kimia yang berada di dalamnya, dan juga cara penyiangan. Nah, lalu selanjutnya ada penambahan bumbu yang telah ditimbang dan dilumuri kepada ikan dengan tujuan menghilangkan rasa bau amis dan memberikan rasa pada ikan. Nah, parameter yang diamati adalah bumbu bebas dari bahaya, benda-benda berbahaya seperti rambut, pasir. Oleh sebab itu, saat kita sedang melakukan pengolahan produk, baiknya kita menggunakan penutup kepala. Lalu bumbu tidak kadaluarsa dan tidak terdapat jamur, dan juga bumbu tidak terdapat bahan kimia untuk analisis kimianya. Nah, penyusunan ikan dalam panci ikan disusun berjajar dan rapi dengan tujuan agar saat di presto panas menyebar merata. Parameter yang diamati adalah panci dalam keadaan bersih dan tidak berkarat untuk parameter fisiknya, lalu kondisi ikan harus dalam kondisi utuh, dan untuk parameter biologinya tidak terdapat bakteri. Lalu untuk parameter kimianya ikan pancinya tidak terdapat zat-zat yang berbahaya. Lalu ada analisis pemprestoan ikan bandeng dengan prosedur ikan bandeng dipresto dalam suhu tinggi dengan tujuan membuat duri lunak, dan parameter yang diperhatikan adalah panas apinya dan lama pemprestoannya, itu 3-6 jam dengan minimal 100 derajat Celcius. Nah, lalu ada pendinginan ikan bandeng. Lalu ikan bandeng didinginkan sebelum dikemas agar ikan bandeng tidak mudah basi. Lama pendinginan wadah pendinginan tidak kotor dan ruangan tempat pendinginan ini juga harus bersih. Lalu ada pengemasan. Ikan bandeng ini dibungkus dengan plastik bening polietilin untuk bahan pangan dengan tujuan meningkatkan keamanan produk, estetika, dan meningkatkan nilai jual. Nah, parameter yang diperhatikan adalah bahan pengemas tidak mudah bocor atau sobek, tidak mentransferkan bau, dan tidak berbahaya untuk pangan. Lalu selanjutnya ada pendistribusian. Kalau yang tadi kita simpan langsung di freezer dengan tujuan menghambat bakteri dan memperlama daya simpan. Kalau ini pendistribusian ikan, prosedurnya ini ikan diantarkan, produk olahan ini diantarkan kepada penjual atau pembeli dengan tujuan agar produk dapat diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan. Lalu parameter yang diamati adalah saat pendistribusian ikan harus tetap berada di suhu rendah dan ikan ditata secara rapi. Nah, selanjutnya ada kita akan membahas tentang penentuan titik kendali. Pertanyaan pertama, apakah terdapat bahaya pada produk ini? Nah, bila iya, akan lanjut ke poin kedua. Bila tidak, berarti itu bukan HACCP. Nah, seperti yang kita lihat bahwa bahan baku ikan bandeng merupakan bahan baku utama dalam pembuatan ikan bandeng presto ini. Nah, kan ikan bandeng ini mempunyai potensi seperti bakteri E. coli, salmonella, dan parasit cacing yang berpotensi terkena bahaya cemaran
lumpur, rumput, dan kotoran. Nah, oleh sebab itu, pengendalian resiko bahan baku bandeng ini harus dikendalikan dengan cara menyeleksi secara visual ketika bahan baku diterima dan menolak mengganti bahan baku yang berkualitas buruk. Makanya harus dikembalikan ke supplier. Nah, batas kritis ikan bandeng ini adalah dari warna mata ikannya, insangnya harus berwarna merah, mata ikannya harus berwarna cerah, lapisan lendir jernih dan belum ada perubahan warna, daging berwarna asli dan baunya itu masih spesifik ikan segar. Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, apakah pencegahan atau pengendalian bahaya tersebut? Apakah ada tindakan pencegahan atau mengendalikan bahaya tersebut? Bila ya, maka kita akan maju ke pertanyaan ketiga. Bila tidak, dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah pengendalian perlu dilakukan tanpa meningkatkan keamanan? Bila tidak, itu bukan HACCP. Bila ya, maka harus ada modifikasi proses produk. Maka akan masuk ke sini. Setelah dimodifikasi, baru bisa lanjut ke sini. Akan kembali ke pertanyaan ini. Nah, bahaya yang mungkin terjadi pada ini adalah terjadinya bahan baku air di mana ada cemaran mikroba, selain itu residu kimia seperti residu bahan penjernih air dan cemaran berupa kerikil dan logam juga. Nah, sehingga diperlukan juga pengujian dan pengontrolan kualitas air secara rutin yang dengan menetapkan batas kritis untuk mengurangi resiko bahaya sampai pada tahap yang dapat diterima. Nah, selanjutnya lanjut ke pertanyaan 3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Bila tidak, maka lanjut ke pertanyaan 4, bila ya, maka itu CCP. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, apakah bahaya tersebut dapat meningkat sampai batas tidak aman? Bila ya, maka lanjut ke pertanyaan 5, bila tidak, itu bukan CCP. Nah, pada pertanyaan kelima ini, apakah proses selanjutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya? Bila ya, itu bukan CCP. Bila tidak, itu CCP. Nah, tahap proses pemasakan ikan bandeng pada CCP di 5 ini merupakan tindakan yang dapat dalam mencegah adanya kontaminasi dari bahaya-bahaya yang terdapat pada bahan baku dan proses sebelumnya dan tindakan terakhir sebelum produk dikemas. Nah, selanjutnya ini ada mengenai batas CCP. Di sini ada batas bahan baku ikan bandeng, di sini ada batas titik kendalinya berdasarkan SNI nomor sekian. Nah, ciri-ciri ikan bandeng bermutu tinggi adalah mata ikan berwarna cerah, bola mata menonjol, korneanya jernih. Nah, terus insangnya segar tanpa lendir, lapisan lendir jernih dan juga transparan, tidak langsung ada berwarna coklat atau hijau, itu sudah tidak baik lagi. Nah, daging berwarna asli, tidak ada pemerahan, perutnya utuh, ginjalnya berwarna merah terang dan bau isi perut masih segar. Nah, bau segar spesifik menurut jenisnya. Jadi kalau bau ikan ya bau ikan, bau rumput laut. Lalu selanjutnya ada konsistensi padat dan elastis. Bila ditekan dengan jari sulit untuk menyobek daging. Jadi elastis itu kayak kalau ditekan dengan jari ikannya langsung tidak bisa balik lagi ke awal kalau ditekan. Jadi si ikannya ini tidak langsung sobek kayak gitu. Selanjutnya ada bahan baku air. Nah, ini bahan baku air tidak berbau, berwarna keruh atau berasa, kandungan mikrobiologi, kimia dan fisik sesuai dengan lampiran Permenkes tahun 90 nomor 416. Nah, bahan baku cuka ini untuk penambahan di produk di produk ikan bandeng. Ini menurut FDA batasan penggunaan cuka sebagai bahan tambahan pangan itu sebesar 0,15%. Nah, nomor 4, proses penerimaan bahan baku. Nah, secara fisik bahan baku yang diterima harus dalam keadaan segar sesuai dengan spesifikasi masing-masing bahan baku. Nah, proses pemasakan atau presto, bahan baku dimasak dengan minimum 100 derajat Celcius dalam kurun waktu 3-6 jam. Nah, proses pendinginan ikan bandeng, wadah tempat
untuk mendinginkan ikan bandeng tidak kotor dan tidak berbahaya. Nah, sekian saja dari saya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi. Terima kasih.